Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita seluruhnya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, setelah agak meredup isu presiden 3 periode, ini angin baru lagi yang datang. Setelah menjadi presiden 2 kali periode, hembusan angin tentang isu Jokowi akan maju menjadi calon wakil presiden atau cawapres untuk tahun 2024-2029 berhembus. Hembusannya terlihat cukup kencang, dan hembusan itu mendekat kepada Prabowo Subianto. Prabowo sebagai calon presiden, Pak Jokowi calon wakil presiden. Yang dulu antara Prabowo dan Jokowi adalah rival pada 2 kali periode Pilpres. Pilpres tahun 2014 dan Pilpres tahun 2019. Sahabat BN, kalau kita coba menganalisa ini dari sisi demokrasi, kelihatannya memang Pak Jokowi seorang demokrat sejati. Kenapa dikatakan demikian? Beliau begitu menang, mau merangkul lawan berat beliau, Prabowo Subianto, menjadi menteri. Ini sulit terjadi dimanapun. Lawan berat, rival yang begitu sengit, tiba-tiba dijadikan pembantu di dalam kabinetnya. Ini menunjukkan Pak Jokowi memang seorang demokrat sejati. Demikian pula, kalau sekiranya Pak Jokowi mau menjadi wakilnya Pak Prabowo, lagi-lagi menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang demokrat sejati. Beliau mau menjadi wakil dari orang yang pernah 2 kali periode menjadi rival berat, hit to hit, hanya 2 pasangan calon. Dan juga beliau mau jadi wakil dari orang yang pernah menjadi pembantu beliau. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Pak Jokowi memang sungguh-sungguh demokrat sejati. Namun di sisi lain tentu juga banyak mengatakan bahwa dari sisi etika politiknya kurang pas kalau seorang yang telah menjadi presiden tiba-tiba mau menjadi wakil presiden. Jika ini memang terjadi, bisa-bisa dikatakan Pak Jokowi haus jabatan. Kenapa demikian? Karena asal dapat jabatan biarlah jadi wakil setelah jadi presiden. Tentu itu pandangan dari publik. Demikian juga ini menunjukkan bahwa seakan-akan Pak Jokowi gagal membentuk kader dalam regenerasi kepemimpinan Indonesia. Kalau beliau tidak gagal dalam melakukan perkaderan terhadap regenerasi kepemimpinan nasional ini, tentu telah ada tokoh baru yang muncul. Jadi bisa jadi dikatakan Pak Jokowi gagal melakukan perkaderan. Atau juga bisa jadi
publik mengatakan Pak Jokowi memang tidak ingin mengkader karena beliau ingin terus berjabatan. Biarpun menjadi wakil setelah peluang untuk menjadi presiden periode ketiga tertutup. Dan kalau kita perhatikan, Projo yang adalah pendukung kuat, pendukung sejati sebagai relawan dari Jokowi, tampaknya juga tidak setuju dengan ide atau wacana Jokowi menjadi cawapres ini. Dalam sebuah perbincangannya dengan stasiun televisi CNN Indonesia, dengan tegas dikatakannya oleh Ketua Projo Mas Budi, di internal relawan, di antara para relawan pernah ada perbincangan, pernah ada usulan soal Pak Jokowi menjadi cawapres pada 2024. Mas Muni, Anda belum menjawab pertanyaan saya soal itu. Sama sekali nggak ada opsi itu. Oke, sama sekali tidak ada opsi itu dan sama sekali tidak ada diskusi soal itu ya. Ide orang stres. Itu loh. Oke, saya ingin tanya, relawan Projo mendukung nggak usulan itu? Ini kan orang lain mengusulkan dan kami sebagai pendukung militan Pak Jokowi harus merespon itu. Bukan kami yang mengusulkan, gitu loh. Paham kan maksudnya? Iya, Mas Muni, dalam tapi pembicaraan kami tidak ada opsi Pak Jokowi wapres, gitu loh. Menjadi wapres. Cuman ini orang pihak lain, bukan itu. Dan kami ditanya komentar gimana, ya udahlah namanya wacana. Dalam era demokrasi begini kan sah-sah aja lah. Dan ini kan masih jauh sekali, Pilpres kan masih tahun depan lah. Begitu loh. Oke, Mas Muni, pertanyaannya, Mas Muni sebentar ya. Pertanyaannya saya ingin tanya, apakah kemudian relawan Projo mendukung jika Jokowi menjadi cawapres di 2024? Itu kan saya bilang tadi ada dua variabel kan. Satu, partainya mana yang mengusulkan Pak Jokowi jadi wapres. Yang kedua kan Pak Jokowinya sendiri, mau nggak? Oke, apakah pernah ada perbincangan dengan Pak Jokowi soal tawaran menjadi cawapres di 2024? Orang stres. Menjadikan Pak Jokowi wapres itu atau cawapres itu ide orang stres. Itu loh. Oke, jadi relawan menolak ya bahwa Pak Jokowi menolak. Tegas dia katakan. Jadi sebenarnya dari mana ide ini datangnya ini? Jika Pak Prabowo berpasang dengan Pak Jokowi, memang dari segi untuk mendapatkan kemenangan sangat-sangat besar. Pak Prabowo yang telah second kali mencalonkan diri jadi calon presiden, mulai dari calon wakil presiden sampai calon presiden, tentu sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Ditambah lagi dukungan dengan Pak Jokowi yang begitu kuat pengaruhnya. Kalau dipadukan kekuatan Prabowo dengan kekuatan Jokowi pada Pilpres 2024 nanti, memang besar sekali karnya untuk menang. Tapi lagi-lagi, kalau dinilai, ditinjau dari sisi etika politik, tentu banyak rakyat yang mengatakan mungkin kurang pas cara-cara seperti ini. Dan juga kalau kita perhatikan, mantan ketua MK Jimli Asyidiki mengatakan pencalonan Pak Jokowi sebagai cawapres tidak memenuhi persyaratan. Coba kita bacakan sebuah berita tentang hal ini. CNN Indonesia menurunkan berita dengan judul mantan ketua MK _2 Jokowi tak penuhi syarat jadi cawapres 2024. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi MK pertama periode 2003-2008 Jimli Asyidiki mengatakan Joko Widodo tak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut dia, Jokowi yang sudah menjabat presiden 2 periode tidak bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Ia
tidak bisa jadi cawapres baik dari segi hukum maupun etika, ujar Jimli saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis Kamis 15 September. Menurut Jimli, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh hanya dibaca secara harfiah, melainkan harus dibaca secara sistematis dan kontekstual. Adapun Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hanya untuk 1 kali masa jabatan, tegas Jimli. Ia pun menyinggung Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, jika Presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajipannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Jika Jokowi jadi Wapres 2024, tutur Jimli, maka Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Makanya tidak ada tafsir lain yang mungkin kecuali bahwa Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024 nanti, kata Jimli. Sebelumnya, juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan tak ada peraturan yang melarang Presiden 2 periode maju sebagai cawapres. Kalau itu secara normatif, boleh saja. Tidak ada larangan. Tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya, kata Fajar. Jimli menjelaskan pernyataan juru bicara bukan merupakan putusan resmi MK. Kata dia, staf pengadilan dilarang bicara substansi. Lagian isinya salah. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur Presiden hanya menjabat selama 2 kali 5 tahun. Sesudahnya tidak boleh lagi, termasuk jadi Wapres, katanya. Terhadap wacana atau isu Jokowi untuk cawapres ini, seperti dikatakan Ketua Projo, sampai sekarang kita kan belum mendengar suara dari Pak Jokowi. Apakah beliau mau? Apakah beliau menolak? Tidak ada. Mungkin juga ini hanya pihak-pihak tertentu yang menginginkan Jokowi untuk jadi cawapres, padahal Pak Jokowi sendiri tidak. Agar clear masalah ini, tentu Pak Jokowi langsung mengumumkan kepada rakyatnya apakah dia memang berminat untuk jadi wakil presiden, apakah dia tidak berminat untuk jadi wakil presiden. Kalau ini sudah terjawab, isu-isu tentang ini nanti tentu akan lebih jelas. Dan kita tentu yakin sebagai seorang presiden, sebagai seorang tokoh bangsa dari latar belakang rakyat biasa, Pak Jokowi itu sangat menjunjung tinggi etika dan moral. Karena itu, memang kecil kemungkinan kita Pak Jokowi mau menjadi cawapres atau menjadi wakil presiden setelah 10 tahun beliau menjadi presiden. Namun demikian, semuanya tentu terpulang kepada Bapak Jokowi sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.